Fenomena kemarau panjang hingga kekeringan ekstrim melanda bumi Flobamora, Nusa Tenggara Timur. Demi memenuhi kebutuhan air bersih, warga mengandalkan mata air sungai yang berjarak sekitar 300 meter dari rumahnya. Pemerintah Kabupaten Sika mengakui pembangunan dan penyaluran air bersih belum maksimal karena alasan kondisi geografis termasuk iklim hingga keterbatasan anggaran. Fenomena kemarau panjang hingga kekeringan ekstrim melanda bumi Flobamora, Nusa Tenggara Timur. Maria Della Afrianti, remaja perempuan berusia 14 tahun, asal desa Reroroja, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sika, merasakan langsung dampak kemarau ekstrim. Demi memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari, Della dan keluarganya mengandalkan mata air sungai yang berjarak sekitar 300 meter dari rumahnya. Tapi setiap tahun, debit air sungai itu semakin surut dan hampir kering, sehingga Della harus menggali dasar sungai untuk menemukan sisa air yang tertutup tanah dan bebatuan. Dari rumah, saya membawa jerigen 5 liter, kami turun, gali lagi lubang untuk ambil air, kami tunggu dia agak bersih begitu, baru kami gayung, sudah itu kami naik, taruh lagi di rumah, baru kami pergi ambil lagi. Satu hari berapa kali? 3 ke 4 begitu. Proses ini menyita waktu Della, tapi tak ada pilihan lain sebab sungai jadi sumber air utama keluarganya. Infrastruktur air bersih dari pemerintah Kabupaten Sika belum tersedia di kampung Della. Pemerintah Kabupaten Sika mengakui pembangunan dan penyaluran air bersih belum maksimal karena alasan kondisi geografis termasuk iklim hingga keterbatasan anggaran. Itu cakupan pelayanan air bersihnya, baik itu melalui jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan, kita masih ada di 50% sampai dengan posisi 2024. Biaya untuk air ini cukup besar. Kita memang di beberapa wilayah ada sumber mata air, tetapi memang pembiayanya butuh besar sekali. APBD tidak mampu, karena dia membutuhkan, kemarin hitung-hitungan kami ada di atas 30-an sampai 30-an miliar. Dan itu kita sudah minta dukungan dari pemerintah pusat untuk bisa melakukan intervensi di situ. Langkah nyata negara dinanti untuk menjawab tantangan dampak krisis iklim terhadap anak-anak Indonesia. Pasalnya, laporan Generation Hope oleh Save the Children memperkirakan 60 juta anak Indonesia mengalami minimal satu kejadian iklim ekstrim dalam setahun. Perumusan hingga implementasi program dan kebijakan yang fokus pada hak dan perlindungan anak dari dampak krisis iklim harus sinergis. Mampukah negara konsisten mewujudkannya? Saudara, usai jeda akan ada rekan Welacan menyampaikan informasi mancanegara untuk Anda. Salah satunya informasi dari warga Iran mengibarkan bendera Iran dan Palestina. Hal ini mereka lakukan untuk merayakan gencatan senjata Iran-Israel di ibu kota Teheran.